orang berpikir seolah-olah Kaisang pasti maju. Kita tunggulah putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan MK tersebut itu akan berpengaruh pastinya pada pencalonan Kaisang kalau permohonan dikabulkan. Kalau permohonan tidak dikabulkan, kebangetan Mahkamah Konstitusi. Ini kan sangat tidak jelas ketika kemudian Kaisang melalui putusan Mahkamah Agung bisa maju karena hitungannya pada saat dilantik. Padahal kita tidak tahu dilantiknya itu kapan. Ya, karena proses pelantikan itu ditentukan bukan oleh KPU tapi oleh pemerintah. Nah, pemerintah kapan mau melantik ya itu terserah pemerintah. Karena kalau di DKI misalnya kalau terjadi 2 putaran bagaimana? Kalau ada sengketa MK bagaimana? Karena itu tidak bisa fix date untuk pelantikan. Sehingga sesuatu yang tidak fix dijadikan sandaran itu aneh bin ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya sobat semuanya, ini cerita. Ini cerita tentang Raja Petruk berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas bikin ngantuk, lebih baik bayangkan kue getuk. Ya saudara sekalian, Kaisang dinilai lagi dilema. Di DKI elektabilitas 100%, Jateng kandang banteng. Ya, apakah demikian? Coba kita bacakan Kaisang dinilai dilema ini sebagaimana diwartakan oleh Detikcom. Jakarta, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dinilai sedang dalam posisi dilematik. Hal itu terkait elektabilitasnya cuma 1% jelang Pilgub DKI Jakarta. Sementara Jawa Tengah terkenal sebagai kandang banteng karena kuatnya PDIP di wilayah itu. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno mengatakan Kaisang lebih berpeluang diusung sebagai Cagup Jateng dibanding Jakarta jika melihat hasil survei Litbang Kompas. Namun katanya hal itu juga akan menimbulkan masalah lain. Problemnya kalau maju di Jawa Tengah, tentu partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju mesti meralat dukungan politiknya yang saya kira sudah menyebut nama Irjen Ahmad Lutfi soal kemungkinannya maju dalam Pilgub Jawa Tengah biar tabrak jar Adi kepada wartawan. Dia mengatakan Kaisang juga harus berhadapan dengan kekuatan PDIP jika maju di Jateng. Dia mengatakan PDIP pasti akan habis-habisan untuk mempertahankan julukan Jateng kandang banteng. Kandang banteng yang sudah dicidrai kemarin kan pada saat Pilpres. Di Jawa Tengah bisa disebut kandang banteng akan membuat PDIP melipat gandakan kekuatan politiknya sebagai upaya untuk balas dendam kepada terah politiknya Pak Jokowi. Pun Kaisang itu adalah terah politiknya Pak Jokowi, sebut Adi. PDIP menurut Adi akan semakin bertarung jika Kaisang benar-benar diusung di Pilgub Jateng. Apalagi pada pilkada yang berlangsung 27 November nanti Jokowi sudah tak lagi menjabat presiden. PDIP akan berlipat ganda semangatnya untuk mengalahkan Kaisang karena ada kecenderungan di PDIP itu siapapun yang terkait dengan terah politik Jokowi itu akan dilawan hingga tuntas tuturnya. Kita lihat nanti ya, perang puputan. Dia mengatakan Kaisang juga akan kesulitan jika maju di Pilgub Jakarta. Dia mengatakan Kaisang harus berhadapan dengan nama-nama besar seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok. Dia menyebut elektabilitas Kaisang kalah jauh dari Anies dan Ahok. Kaisang pasti mengkalkulasi kalau maju di Jakarta tentu bukan persoalan gampang karena melawan nama besar seperti Anies dan Ahok. Tentu harus berdarah-darah, bukan berdarah-darah saja, berrupiah-rupiah ya.
kerja politiknya karena Anies dan Ahok tentu secara elektabilitas jauh menjulang dibandingkan Kaisang yang hanya 1%, ujar Adi. Dia mengatakan kondisi ini membuat Kim juga dalam posisi dilematik. Dalam konteks itulah tentu saya kira kubu Koalisi Indonesia Maju ya, termasuk Kaisang ini pasti sangat dilematis. Satu sisi tentu mencoba untuk maju di Jakarta tapi dengan elektabilitas yang sangat jomplang dan posisinya cukup prestisius di Jakarta. Dan potensi melawan Anies dan Ahok tentu cukup rumit. Sementara pada saat yang bersamaan maju di Jawa Tengah kemungkinan jauh lebih terbuka, tetapi posisi Jawa Tengah tidak terlampau bergengsi untuk exposure jelasnya. Diketahui hasil survei indikator politik Indonesia yang digelar pada 10 hingga 17 Juni 2024 di Provinsi Jawa Tengah menempatkan duet Ahmad Lutfi Kaisang Pangarep di urutan teratas menjelang Pilgub Jateng 2024. Pasangan ini mendapat elektabilitas tertinggi dalam simulasi 3 pasangan calon Pilgub Jateng 2024 ya. Bikin simulasi setelah ada diskusi. Lain Jateng, lain Jakarta. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru mengenai kandidat di Pilgub Jakarta, nama Kaisang hanya mendapatkan elektabilitas 1%, kalah jauh dari Anies Baswedan 29,8% dan Basuki Cahayapurnama Ahok 20,0%. Dan sobat era sekalian, orang berpikir seolah-olah Kaisang pasti maju. Kita tunggulah putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan MK tersebut itu akan berpengaruh pastinya pada pencalonan Kaisang kalau permohonan dikabulkan. Kalau permohonan tidak dikabulkan, kebangetan Mahkamah Konstitusi. Coba bayangkan ya, ini kan sangat tidak jelas ketika kemudian Kaisang melalui putusan Mahkamah Agung bisa maju karena hitungannya pada saat dilantik. Padahal kita tidak tahu dilantiknya itu kapan ya. Karena proses pelantikan itu ditentukan bukan oleh KPU tapi oleh pemerintah. Nah, pemerintah kapan mau melantik ya itu terserah pemerintah. Karena kalau di DKI misalnya kalau terjadi 2 putaran bagaimana? Kalau ada sengketa MK bagaimana? Karena itu tidak bisa fix date untuk pelantikan. Sehingga sesuatu yang tidak fix dijadikan sandaran itu aneh bin ajaib. Itu tidak, itu sontoloyonya putusan Mahkamah Agung. Karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution walaupun cacat ya beberapa kali ya harus luruskan soal ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Ada sebuah putusan yang sulit dilaksanakan oleh penyelenggara negara, utamanya KPU dan Bawaslu karena kesontoloyoan putusan tersebut. Maka saya mengatakan Kaisang ini di Jakarta tidak merangsang, di Jawa Tengah banteng punya kandang, dan dihadang pula oleh putusan MK ya yang siap menghadang. Makanya kemudian terjadilah dilema di sana. Kalau kita lihat maunya Kaisang itu mengulangi success story kakaknya Gibran. Paling tidak menjadi wagub minimal ya, menjadi wakil gubernur di Jakarta. Tempat para cukong perlu dilindungi kan begitu. Tetapi unfortunately lawannya berat. Dulu skenarionya dia gandulin Ridwan Kamil, tapi ternyata Ridwan Kamil dan Golkar membaca kalau Ridwan Kamil dipaksa ke Jakarta, maka ibarat kiper yang maju ketika ada tendangan pojok. Ketika ada serangan balik, ditendang dari jarak jauh ya nggak bisa apa-apa. Karena di Jawa Barat Ridwan Kamil ya nggak ada lawan. Kalau pos itu ditinggalkan maka akan diisi oleh Deddy Mulyadi yang tidak lain adalah kader Gerindra. Jadi ada kepentingan Gerindra juga di sana untuk menarik Ridwan Kamil. Jadi sahabat era sekalian, Ridwan Kamil juga usianya masih muda ya, lebih muda dibandingkan saya, tahun 71 lahirnya. Prospek kedepannya masih tinggi ya, bisa jadi menteri bahkan, jadi tidak usah berambisi-ambisi banget lah untuk pilkada DKI ya. Ahok kalau mau berambisi ya siap head to head sama Anies lagi, tapi persoalannya adalah adakah partai yang akan ikut dengan PDIP mengusung Ahok. Bagaimana kalau Ahok Kaisang? Wah cocok gitu kalau Ahok Kaisang ya.
akan tambah menjadi the common enemy jadinya. Tetapi itu akan membolak-balik konstelasi lagi politik, ya. Tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Karena itu saudara sekalian, kita ke depan akan kita lihat, ya. Coba kita baca komentar Sobat RH terkait dengan hal ini, ya. Bang Refli jagoin siapa di Pilgub Sumsel? Nggak ada. Karena saya tidak paham konstelasi politik lokal, ya. Saya tahu Herman Deru, tapi bukan Sumatera Selatan, ya. Saya tidak punya otoritas untuk menilai kinerja Herman Deru. Apakah bagus atau tidak, silakan orang Sumatera Selatan, ya. Itu. Menurut gua Kaisang lebih dewasa dan lebih baik daripada masnya yang ternyata mengidap sindrom Peter Pan yang suka bermain-mainan anak-anak dan tidak suka membaca buku karena di ruangannya tidak ada buku sama sekali. I don't know exactly, ya. Mungkin, tetapi kan lebih baik dengan standar yang kecil sekali. Harusnya kan lebih baik dari Anies, ya kan, lebih baik dari Ridwan Kamil. Nah itu baru jelas. Kita ini ingat mencari pemimpin, ya. Saya sebagai penduduk DKI, ya, KTP DKI, ya nggak rela juga kalau dipimpin oleh gubernur yang nggak matang, ya. Tidak ada track recordnya, tidak matang, ya, menjadi ketua umum partai karena ayahnya dan lain sebagainya. Ya, tetapi 20 tahun ke depan mungkin saja dia orang hebat, ya. Misalnya 15 tahun ke depan mungkin saja dia orang hebat. Tapi kalau sekarang kan track record itu belum terlihat, karena itu harus dari bata dulu. Jangan main lompat saja. Kira-kira kalau Kaisang sama Gibran bukan anak presiden, bisa nggak langsung begitu? Nggak bisa lah. Kan jadi determinan faktornya kalau dia anak presiden itu aja, ya. Sehingga tokoh seperti Yusril pun nyingkir, Erlangga Hartarto nyingkir, kemudian Zulkifli Hasan nyingkir, kemudian tokoh yang lain lagi nyingkir, ya. Mereka yang merasa hebat ternyata cuman dibegitukan saja sama Gibran dan Jokowi, ya. Tapi mungkin karena mereka dapat tempat, masih dapat kenikmatan, ya oke-oke aja, ya. Apakah RH setuju dan cocok dengan Anies Sohibul? Cocok, nggak ada yang nggak cocok. Apalagi saya udah panggil Sohibul ke sini, ya. Dan saya kira saya reachable terhadap Sohibul. Tetapi sebenarnya kan konteksnya bukan suka dan tidak suka. Begini. Yang saya inginkan itu adalah sebuah pilkada yang jujur dan adil. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin, itu soalnya. Kadang-kadang orang gak menangkap poinnya. Kenapa saya marah dengan pilpres kemarin? Bukan karena Anies kalah, tapi karena kecurangan pemilu yang luar biasa, pilpres yang luar biasa, yang kemudian orang semua tutup mata, termasuk Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim yang sontoloyo itu. Kan begitu. Jadi itu soalnya, soal menang dan kalah itu biasa dalam kontestasi politik. Tapi kalau menangnya dengan cara curang, ya kalau orang tidak marah dan tidak tergerak untuk mempermasalahkan ini, justru kita ragukan nasionalismenya. Karena saya tahu pemimpin yang melembagakan kecurangan itu tidak akan membawa kebaikan bagi Indonesia. Dan itu terjadi, it happened kepada kita semua. Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, terutama 5 tahun terakhir ketika dia sudah berkuasa. Coba lihat evaluasi 5 tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Masalah semua. Ya, utang luar negeri tambah banyak dan lain sebagainya. Itu soalnya, ya. Jadi bukan karena Aniesnya itu. Kalau Anies dan kalah nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah kalahnya harus benar. Menangnya harus benar. Masa permintaan seorang warga negara yang sederhana seperti ini Anda kritik? Gimana coba? Lalu kemudian Anda berpikir pada formalitas. MK sudah memutuskan. Iya, MK memutuskan karena di bawah tekanan. Ketua MK melipir dia kan. Kelihatan betul, ya kan begitu. Sedih saya. Belum apa-apa Prabowo sudah menerapkan KKN dinasti keluarganya masuk pemerintahan dan BUMN. Anda lihat sendirilah. Kan saya sudah bilang, saya nggak percaya Prabowo bisa memberantas korupsi. Ya buktinya, ya sekarang lah. Belum dilantik saja sudah rombongan Gerindra masuk BUMN, keluarganya masuk kabinet, bayangkan, ya.
Hasan Asbi udah dapat jabatan aja tuh konpres sama tim Prabowo. Bisa jadi. Kan itu kan tergantung pilihan orang ya. Ada orang memilih untuk mengejar jabatan, tapi ada orang yang memilih mengejar value. Jabatan dan uang itu memang berdekatan. Suka semua orang, nggak ada yang nggak suka uang, ya kan? Yakin RH kalau Joko dan Wowo tidak cawe-cawe curang pilkada DKI? Tergantung kesepakatan mereka. Kalau mereka pecah kongsi, mereka nggak bisa cawe-cawe. Tapi kalau mereka sepakat, cawe-cawe lah mereka. Kalau mereka cawe-cawe, jelas ya petnya akan mengalahkan Anies, kan begitu. Di Pilpres 2019 dan 2024 mereka securang-curang, padahal ya bedanya adalah 2019 yang mengalami kecurangan itu adalah Prabowo, 2024 gantian dia menggandeng dan mengetahui cara seperti itu memenangkan pertarungan. Ya sudahlah. Ya sudahlah ya. Kita berharap bahwa negeri ini baik-baik saja, tapi kalau tidak baik-baik saja ya saya sudah mengatakannya. Saya berharap Prabowo menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang siddiq. Tapi kalau tidak ya sudahlah ya. Kan begitu caranya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.